Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua diberikan kesehatan. Pada kegiatan kita hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang chassis. Mohon untuk bisa diperhatikan. Pembelajaran kita mengacu pada new step 1 training manual, yaitu chassis. Yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai wheel alignment. Wheel alignment 1, Ryan. Kombinasi sistem kemudi dan sistem suspensi harus menghasilkan stabilitas kendaraan, stabil dalam pengemudian dan daya balik kemudi yang baik. Agar sistem kemudi dan suspensi dapat berfungsi dengan baik, maka roda-roda depan harus diatur dengan benar. Untuk menjamin penanganan kendaraan dengan benar, dengan cara mengurangi atau memperkecil stres dan keausan dari tiap komponen, yaitu dengan mengatur letak geometris mekanisme suspensi dan kemudi. FBA terdiri dari penyetelan sudut dan ukuran roda-roda depan, komponen dan kemudi pada chassis. Untuk FBA terdiri dari chamber, steering axis, inclination, caster, two angle, dan turning radius. Ada kendaraan yang menggunakan suspensi belakang model bebas, independent suspension. Roda belakang dapat di-setel, chamber, dan two-in, seperti halnya roda-roda depan, khusus untuk independent suspension. Hasil pengukuran bergantung pada beban kendaraan, penempatan kendaraan di tempat yang datar. Penyetelan roda-roda depan harus dilakukan pada tempat yang datar sehingga diperoleh tinggi kendaraan yang sama ataupun yang tepat. Chamber. Roda-roda depan suatu kendaraan dipasang dengan bagian atasnya miring ke arah luar atau ke dalam. Keluar ataupun ke dalam dilihat dari bagian depan kendaraan. Kemiringan itu disebut chamber. Pengukuran chamber satuannya adalah dalam derajat. Bila kemiringan roda depan ke arah luar disebut chamber positif. Bila kemiringan roda ke arah dalam disebut negatif. Ini adalah negatif karena di bagian atas bagian ban kendaraan, bagian yang atas miringnya ke dalam, dilihat dari depan kendaraan. Steering axis inclination. Sumbu tempat roda berputar saat berbelok ke kiri atau ke kanan disebut dengan steering axis. Axis atau sumbu digambarkan sebagai garis imajinasi antara bagian atas dari shock absorber dengan lower suspension arm. Garis ini miring ke dalam, dapat dibayangkan dari bagian depan kendaraan yang biasa disebut kemiringan sumbu kemudi atau steering axis. Steering axis inclination diperoleh dari garis vertikal ini, kemudian diketemukan dengan
steering axis atau sumbu titik tengah dari shock absorber, nanti akan didapatkan steering axis inclination. Dan selanjutnya adalah caster. Garis tengah steering axis biasanya miring bila dilihat dari samping. Sudut yang dibentuk oleh garis ini dengan garis vertikal disebut caster. Bila kemiringan steering axis ke arah belakang disebut dengan caster positif. Bila kemiringan steering axis ke arah depan disebut caster positif. Pada umumnya caster positif yang dipakai karena menghasilkan kestabilan kendaraan saat berjalan turun dan daya balik kemudi setelah membelok. Ini adalah rodanya, kita lihat dari samping. Ini adalah garis tengah. Kemudian ini adalah titik sumbu dari shock absorber. Dia miringnya ke belakang. Kemudian jarak vertikal dengan sumbu itu positif. Ke arah belakang disebut chamber positif. Kemudian apabila shock absorber ini miringnya ke depan disebut caster negatif. 5. To angel, to in dan to out. Bila bagian depan roda lebih kecil ke arah dalam, maksudnya jarak bagian roda depan, jarak bagian roda depan lebih pendek dibandingkan jarak bagian roda depan bagian belakang disebut to in. Tapi apabila jarak roda depan bagian depan lebih panjang dibandingkan dengan jarak roda depan bagian belakang disebut to out. Turning radius. Bila roda depan kanan dan kiri harus mempunyai sudut belok yang besar, yang sama besar, turning radiusnya harus sama atau R1 sama dengan R2. Kan tapi masing-masing roda berputar mengelilingi titik pusat yang berbeda. Akibatnya kendaraan tidak dapat membelok dengan lembut karena terjadinya side slip pada roda. Sehingga sudut belok antara roda kiri dan kanan dibuat berbeda. Side slip. Side slip adalah jumlah jarak selipnya roda kiri dan roda kanan ke arah samping pada saat kendaraan bergerak. Side slip diukur dengan side slip tester pada saat kendaraan bergerak lurus dan belahan. Side slip pada umumnya dinyatakan dalam milimeter. Per 1 milimeter bergeraknya kendaraan ke depan, pada umumnya besarnya side slip adalah 0 sampai 0,118 in. Itu pembelajaran tentang FBA, chamber, steering axis, caster, to in, to out, dan side slip. Semoga bisa bermanfaat dan mohon untuk buku New Step bisa dibaca supaya lebih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.